Jika mendengar tentang bangsa Turki, pasti sebagian orang akan mengarah ke penduduk sebuah negara yang bernama Turki. Dan ini memang benar, mayoritas penduduk negara Turki berasal dari etnis Turki, yang disebut dengan Turkish. Tapi jangan salah, itu hanya sebagian besar dari etnis Turki. Karena terdapat banyak etnis Turki yang tersebar di sebagian besar Asia dan juga Eropa. Bangsa Turki sendiri adalah sebuah rumpun besar atau gabungan dari beberapa kelompok etnis yang menghuni wilayah Eurasia dan bertutur dalam bahasa Turki yang terdiri dari banyak bahasa. Contoh beberapa kelompok etnis yang termasuk ke dalam etnis Turki seperti Turkish, Kazakh, Uzbek, Uighur, Tatar, Kirgiz, Azerbaijan, Yakuts, dan lain-lain. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang bangsa Turki, kita perlu tahu asal-usul dan sejarah bangsa Turki. Sebagian besar orang Turki berasal dari daratan yang membentang dari Asia Tengah hingga ke Siberia, yaitu di Pegunungan Altai. Secara historis, bangsa Turki pertama kali muncul sebagai etnis tersendiri di pinggiran Xiongnu, yang hari ini mencakup wilayah Mongolia, Kazakhstan Timur, hingga Rusia Selatan. Mereka sudah ada sekitar 200 tahun sebelum Masehi atau sezaman dengan dinasti Han. Pada masa-masa selanjutnya, pertumbuhan bangsa Turki kian pesat dan mereka pun mulai membentuk suku-suku baru seperti Oghuz, Kipchak, Uighur, dan masih banyak lagi. Para suku-suku ini dikenal sebagai suku pengembara yang hidup secara nomaden selama bertahun-tahun. Kemudian, suku-suku tersebut membentuk kekhanan Turki pertama, yaitu Kekhanan Göktürk. Kekaisaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Göktürk Barat dan juga Göktürk Timur. Setelah jatuhnya Kekhanan Göktürk, kekuasaan bangsa Turki di Asia Tengah beralih kepada bangsa Uighur. Mereka mendirikan kekhanan yang berpusat di wilayah Mongolia. Sebelum menganut agama-agama seperti Islam, sebagian besar bangsa Turki mempraktikkan ajaran Tengrisme dan juga Syamanisme, yaitu sebuah kepercayaan animisme yang menghormati langit dan juga leluhur. Setelah berinteraksi dengan dunia Islam, terutama melalui Kekaisaran Abbasiyah pada abad ke-8, banyak suku Turki mulai memeluk agama Islam. Islam kemudian menjadi agama dominan bagi kebanyakan bangsa Turki, terutama setelah berdirinya Kekaisaran Seljuk dan juga Kesultanan Utsmaniyah. Kekaisaran Seljuk yang berlangsung antara abad ke-11 hingga abad ke-12 adalah salah satu kekaisaran terbesar yang didirikan oleh bangsa Turki yang berpusat di wilayah Timur Tengah. Kekaisaran Seljuk memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan menjadi pondasi awal bagi berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah atau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Ottoman adalah kekuatan Turki terbesar dalam sejarah yang menguasai wilayah yang sangat luas dari Eropa Tenggara hingga ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, beberapa bangsa Turki menjadi bagian dari negara-negara Turki. Bangsa Turki saat ini tersebar di seluruh Eurasia dengan konsentrasi terbesar di Asia Tengah, Anatolia, dan juga Eropa Timur. Berikut adalah beberapa negara dengan populasi Turki yang signifikan dan disebut juga sebagai negara Turki, yaitu negara Turki, negara Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan juga Kirgistan. Kazakhstan merupakan negara Turki dengan wilayah terluas, sementara Turki merupakan negara dengan populasi etnis Turki terbanyak. Dan jika kita berbicara secara fisik pun, orang-orang Turki memiliki perbedaan antara satu sama lain. Misalnya, orang Turki di Anatolia seringkali memiliki ciri fisik yang mencerminkan campuran antara orang Asia Tengah dan juga orang Timur Tengah. Orang Turki Anatolia memiliki wajah yang lebih ramping dengan bentuk hidung yang lebih panjang dan memiliki warna rambut yang bervariasi mulai dari coklat hingga pirang. Sementara orang Turki Kazakh dan Kirgiz cenderung memiliki ciri fisik yang lebih dekat dengan orang Asia Timur, seperti memiliki wajah bulat, mata yang lebih sipit, dan warna kulit yang lebih terang, serta rambut yang hitam dan lurus. Contoh lainnya adalah bangsa Turki Tatar, yaitu kelompok Turki yang tinggal di Rusia. Mereka memiliki variasi fisik yang memiliki ciri antara Asia Timur hingga Eropa Timur.
Warna kulit mereka biasanya berkulit terang dan memiliki mata yang lebih lebar dengan warna rambut yang beragam. Secara bahasa, bangsa Turki terbagi menjadi 4 kelompok bahasa utama yang dibagi berdasarkan kemiripan bahasa. Yang pertama ada kelompok Turki Oghuz. Mereka adalah kelompok suku Turki Barat yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Turki Oghuz. Mereka merupakan salah satu kelompok Turki yang paling banyak jumlahnya, dengan populasi lebih dari 100 juta orang. Beberapa bahasa yang termasuk ke dalam bahasa Turki Oghuz seperti bahasa Turki Anatolia, Turki Azerbaijan, Turki Siprus, dan juga Turki Turkmenistan. Dengan beberapa kelompok etnis utama seperti Turkish, Azerbaijan, Turkmenistan, dan juga Gagauz. Kelompok Turki Oghuz tersebar di beberapa wilayah seperti Anatolia Turki, Azerbaijan, Turkmenistan, Gagauz Moldova, dan beberapa bagian di Asia Tengah. Dan berikut adalah contoh bahasa Turki Oghuz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin 100. yılı tüm Türkiye'de törenlerle kutlandı. Yang kedua, kelompok Turki Kipchak. Mereka adalah sekelompok suku Turki Asia Tengah yang termasuk ke dalam kelompok bahasa keluarga Turki Kipchak, dengan beberapa bahasa utama seperti Kazakh, Kirgiz, Karakalpak, Tatar, Bashkir, dan bahasa terkait lainnya. Adapun beberapa kelompok etnis utama yang termasuk ke dalam Turki Kipchak adalah orang-orang Kazakh, Kirgiz, Tatar, Bashkir, Crimea Tatar, dan sebagian besar orang Turki di Rusia. Orang Turki Kipchak menghuni beberapa wilayah utama seperti di negara Kazakhstan, Kirgistan, Tatarstan Rusia, Bashkortostan Rusia, dan wilayah sekitarnya. Dan berikut adalah contoh bahasa Turki Kipchak. Basın көпшілігі жылдамдықты шамадан тыс асыратын көрінеді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет. Yang ketiga, kelompok Turki Karluk atau yang sering disebut juga dengan kelompok Turki Uighur. Bahasa utama tentu saja bahasa Uighur dan bahasa Uzbek dan bahasa Karluk lainnya. Sedangkan kelompok etnis yang termasuk ke dalam kelompok etnis Uighur adalah orang-orang Uighur, Uzbek, dan sebagian kecil orang Turki di Xinjiang. Mereka menghuni beberapa wilayah utama seperti wilayah Xinjiang di Cina, Uzbekistan, dan sebagian kecil di Tajikistan. Dan berikut adalah contoh bahasa Turki Uighur. Sükut qilib kelayotgan Turkiya hukumati yaqinda keskin bayonot e'lon qilib, hamda boshqa islom ellerini Turkiyadan ulgu elishga chaqiriq qildi. Dan yang terakhir, kelompok Turki Siberia. Mereka adalah sekelompok suku Turki wilayah Siberia yang termasuk dalam kelompok bahasa keluarga Turki Siberia. Bangsa Turki Siberia berbicara dalam berbagai bahasa Turki termasuk Altai, Khakas, Tufan, Dolgan, Yakutsk, Chuvas, dan lain-lain. Dengan beberapa kelompok etnis utama seperti Chuvas, Yakut, Tufan, Altai, Khakas, dan lain-lain. Bangsa Turki Siberia tinggal di wilayah Siberia yang luas di Rusia, seperti di Republik Altai, Khakassia, Republik Tuva, Irkutsk Oblast, Krasnoyarsk Krai, Republik Sakha, dan juga Chuvassia. Jadi begitulah pembagian etnis Turki. Dan sekarang kita akan membahas tentang hal menarik dari kehidupan bangsa Turki, mulai dari budaya hingga agamanya. Sebelum menetap di wilayah seperti Anatolia, bangsa Turki dikenal sebagai kelompok masyarakat nomaden yang hidup berpindah-pindah di padang rumput Asia Tengah. Mereka mengandalkan ternak seperti kuda, domba, dan juga unta, serta tinggal di sebuah tenda tradisional yang dikenal sebagai yurt. Bentuk dan struktur yurt yang mudah dibongkar pasang cocok untuk kehidupan nomaden. Beberapa orang Turki saat ini masih menjalani kehidupan nomaden, terutama mereka yang tinggal di stepa Asia Tengah. Karena latar belakang sebagai masyarakat nomaden, bangsa Turki memiliki tradisi kuliner yang berfokus pada daging. Hidangan seperti kebab, shashvil, dan pilav adalah beberapa makanan yang berasal dari tradisi kuliner Turki. Untuk agama, mayoritas orang Turki menganut agama Islam, terutama setelah interaksi mereka dengan kekhalifahan Abbasiyah. Agama Islam kemudian menjadi bagian utama dalam identitas bangsa Turki. Selain Islam, bangsa Turki juga menganut agama lain seperti Kristen Ortodok yang dianut oleh orang Turki Chuvas, Gagauz, dan juga Siberia. Ada juga bangsa Turki yang menganut agama Buddha
seperti orang Turki Altai dan juga orang Turki Tufa. Selain itu, bangsa Turki juga dikenal sebagai pengrajin karpet dan permadani berkualitas tinggi. Karpet-karpet ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga bagian dari bentuk seni yang mencerminkan pola dan simbol yang syarat akan makna spiritual dan budaya. Bangsa Turki telah memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya di Eropa dan Asia. Mereka telah mendirikan banyak kerajaan dan kekaisaran yang kuat, dengan budaya mereka yang kaya dan beragam. Bangsa Turki terus menjadi kelompok etnis dan linguistik yang penting di dunia saat ini. Jadi beginilah pembahasan kita tentang bangsa Turki. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang bangsa Turki?